والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am wa fi riwayah min humurin na'am. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral syabab wal fatayat arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermajlis ilmu, kita bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua khususnya antuna sekalian, para syabab, para fatayat, ketika bisa mengisi usia kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan antuna sekalian masuk dalam kelompok yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda, para pemudi yang tumbuh kembang dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam kategori rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Masuk dalam kategori innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, para pemuda, para pemudi yang tetap istiqomah, tetap berpegang teguh dengan keimanan dan kebenaran di saat zaman sudah berubah. Di saat anak-anak muda seusia kalian, kalau jam segini biasanya ngapain mas? Ngabuburit. Ya, tadi perjalanan ke sini padat banget, Masya Allah. UMS menjadi seperti pasar, luar biasa. Ini kok ada anak muda seperti kalian duduk bermajelis
kajian. Ini kayaknya makhluk langka yang harus di suaka, tapi bukan marga satwa. Mudah-mudahan antum sekalian masuk dalam kategori ghuraba, orang-orang aneh, orang-orang asing yang terasing karena kebaikan dan kebenaran yang dipegang teguhnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bada'al Islam gharibun wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam akan dimulai dengan keterasingan, keteranehan, dan nanti di akhir zaman juga akan berakhir dengan keteranehan, keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang asing, berbahagialah orang-orang aneh kayak kalian. Ma'asyiral syabab wal fatayat arsyadakumullah. Alhamdulillah, setelah kami bermusyawarah dengan para dosen, dengan para asatidz dan ustadzat, kita bersepakat untuk memulai kembali, membangkitkan kembali kejayaan Ma'had Abu Bakar. Dan salah satu poin kejayaan, kebangkitan, dan peran dari Ma'had Abu Bakar yang sudah dirasakan oleh masyarakat adalah adanya program dakwah Ramadan. Sejarah Ma'had Abu Bakar As-Siddiq setiap bulan Ramadan dahulu selalu mengutus, selalu mengirimkan santri-santrinya, mahasiswa-mahasiswinya untuk terjun dakwah ke masyarakat. Ya, tentu ini sesuatu yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Tentu ini bukan hanya dalam rangka untuk berkontribusi mencerahkan umat, mencerahkan bangsa dengan dakwah-dakwah kita, tetapi juga ini merupakan bentuk tadarrub, berlatih, ya, berlatih. Program-program seperti inilah yang membuat alumni-alumni Ma'had Abu Bakar sepanjang sejarah terkenal pawai lihai, ya, piawai dalam berdakwah. Kakak-kakak tingkat kalian, masya Allah, sudah banyak yang menjadi mudir, sudah banyak yang menjadi pimpinan-pimpinan ormas, sudah banyak yang menjadi dai. Ustadz setiap melakukan safari dakwah di berbagai daerah selalu ada yang datang, "Ustadz, saya alumni Mabas." Banyak sekali. Ya, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat seperti itu? Tentu mereka bukan hanya belajar di bangku-bangku perkuliahan di Ma'had Abu Bakar ini, tetapi mereka juga berlatih. Karena semua itu perlu latihan. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan belajar. Kemampuan yang ingin kita miliki itu juga kita bisa mendapatkannya dengan berlatih. Termasuk kafaah da'awiyah, kemampuan kita berdakwah. Ya, itu perlu latihan. Jangan sampai nanti kalian sudah lulus dari Ma'had Abu Bakar, sudah memegang ijazah sebagai alumni Ma'had Abu Bakar, apalagi sampai S1, ya, di ilmu Quran dan tafsir atau jurusan-jurusan yang lain, sudah mendapatkan gelar SPDI atau SHI atau LC atau yang lainnya, tapi karena tidak memulai latihan dakwah itu sejak dini, akhirnya membuat dia
belum siap untuk berdakwah ketika ekspektasi umat, harapan umat sudah sebegitu besarnya. Ini terjadi. Ya, bukan hanya alumni ma'had di Indonesia, bahkan sekelas alumni Universitas Islam Madinah, sekelas alumni Universitas Al-Azhar Mesir, banyak pulang dari luar negeri karena dia tidak pernah memulai berlatih sejak dini, disuruh khutbah gemeteran, disuruh jadi imam sholat Idul Fitri. Ini pernah terjadi di kampung Ustadz. Ya, baca Al-Fatihah salah-salah. Ya, baca doa salah-salah. Itu tentu bukan karena dia nggak mampu baca Al-Fatihah, bukan karena dia nggak mampu berdoa, tapi karena nggak terbiasa. Ya, kalau bahasa Jawanya, witing iso jalaran saking ulino, bukan witing tresno. Ya, bisa itu karena terbiasa. Ya, karena terbiasa. Seperti Ustadz sendiri, ya, bisa berdakwah di berbagai lini dakwah yang ada, tabligh akbar, mau orasi demo atau mau seminar dan lain sebagainya, itu karena latihan. Ustadz pernah mengalami fase di mana pegang mic itu ndredeg. Ya, hingga biasanya kadang harus bersandar di podium. Kalau ceramah nggak pakai podium kayaknya gemeteran. Itu pernah kita alami. Dan kita berlatih berdakwah itu sudah sejak dini, sejak SD dulu. Dimulai dari membaca teks, ya, secara manuskrip, kemudian menggunakan poin-poin utama atau impromptu, hingga kemudian bisa sampai berdakwah ceramah dengan cara spontanitas. Itu semuanya karena latihan. Nggak ada yang orang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa mempunyai public speaking yang bagus, nggak ada. Ya, semuanya perlu latihan. Dan semakin kalian berlatih sejak dini, itu akan semakin bagus. Karena nanti kalau sudah punya gelar ini, gelar itu, kita seperti mempunyai beban. Wah, itu alumni Ma'had Abu Bakar kok ceramahnya kayak gitu. Itu alumni UMS kok jadi imam kayak gitu. Ya, apalagi kalau kalian nanti melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, mudah-mudahan di antara kalian ada yang terima di Madinah, di Mesir, ya, di Libya dan lain sebagainya. Dan sudah banyak alumni-alumni Mabas yang seperti itu. Ya, nanti tambah malu lagi. Wah, kayak alumni Madinah kok ceramai koyo ngono. Wah, kayak alumni Mesir kok jadi imam salah-salah. Baca surat pendek aja salah. Ya, baca Al-Kafirun ora rampung-rampung. Bolak-balik rampung. Itu sering kali karena gak mau memulai latihan dakwah itu sejak dini. Maka teman-teman sekalian, ini bukan hanya menjawab kebutuhan umat, tetapi juga kebutuhan kita sendiri, kebutuhan kalian untuk berlatih. Ya, dan sosok-sosok dai tangguh itu tidak dilahirkan di bangku-bangku perkuliahan. Ya, sosok-sosok dai ulama rabbani itu dilahirkan di medan-medan dakwah dengan terjun secara langsung. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Mengapa kita harus berdakwah? Mengapa kita harus berdakwah? Kan kita belum baik-baik betul, kita belum lurus betul. Kita masing-masing sadar diri kita itu masih penuh
peperangan. Ngapain kita ngajak orang lain melakukan kebaikan kalau kita sendiri belum baik? Nah, hati-hati. Bisikan-bisikan seperti itu, sadarilah itu adalah bisikan syaitan. Ya. Maka seharusnya kita yang sedang berlatih dakwah atau kita bahkan yang sudah berdakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, itu kita niatkan untuk menasehati diri sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Jadi mengapa kita berdakwah? Karena kita sedang mendakwai diri kita. Maka selalu dikatakan usikum wa iyaya. Jadi yang kita dakwai bukan hanya orang lain, tapi sebelum orang lain kita mendakwai diri sendiri. Ya, karena kalau kita berhenti berdakwah, ketika kita berhenti menasihati orang lain, itu kita kehilangan kesempatan untuk menasihati diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mengajarkan ilmu, kita juga berhenti belajar jadinya. Maka dalam surah Ali Imran ketika Allah sebutkan tentang perintah untuk menjadi Rabbani, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Di mana di antara ciri Rabbani itu mereka tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadi mereka mengajar dan belajar. Kenapa di sini mengajar didahulukan daripada belajar? Seharusnya kan belajar dulu baru mengajar. Tentu ada banyak makna dan banyak hikmah di sini. Salah satunya adalah belajar paling efektif itu adalah dengan apa? Dengan mengajar. Mendakwai diri sendiri yang paling berhasil itu dengan apa? Dengan juga mendakwai orang lain. Mengajarkan ilmu, ya belajar ilmu yang paling efektif itu dengan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Apalagi kalian di Ma'had Abu Bakar sudah mendapatkan banyak ilmu. Itu kalau berhenti pada diri kalian sendiri, ya itu akan stagnan, tidak berkembang. Karena kalau kita mau ceramah, mau kultum, mau khutbah, itu kan terpaksa buka buku ya. Paling tidak terpaksa googling, memastikan, oh aku mau menyampaikan hadis ini, pernah hafal hadis ini. Nah, kita biasanya memastikan ini hadis riwayat siapa. Ya, aku hafal ayat ini, paling nggak kita buka mushaf lagi, kemudian kita memastikan ini surat berapa, ayat berapa. Tambahlah keilmuan kita. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah singgung, ilmu yang kita dapatkan selama ini itu harus disampaikan kepada orang lain. Wala taktumul haqq. Janganlah kita menyembunyikan kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri. Itu adalah ciri-ciri orang Yahudi, ciri-ciri Bani Israel yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mereka yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Zakatul ilmu ta'limuhu. Zakat ilmu itu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalian sudah pernah belajar usul fikih, sudah belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir. Itu nggak boleh hanya untuk diri kalian sendiri, nggak boleh. Dosa. Tetapi bagaimana kita mengajarkan apa yang kita pelajari itu kepada orang lain. Itu kewajibannya.
Maka termasuk ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang khairukum, manusia yang terbaik di antara kalian, di antara kita semua, beliau membuat 2 parameter. Yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran. Yang kedua adalah wa'allama, dan mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah tidak membuat parameter khairukum a'lamukum bil Quran, enggak. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling pintar Al-Quran, enggak gitu. Tetapi man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran, berarti ini memberi pesan kepada kita, belajar Al-Quran, belajar ilmu itu madal hayah, sepanjang hidup. Minal mahdi ilal lahdi, tidak boleh berhenti. Sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, jangan pernah berhenti belajar. Tapi kalau kita ingin menjadi khairun nas, manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk, nggak boleh berhenti hanya belajar saja. Harus kemudian melangkah berikutnya kepada taklim, mengajarkan apa yang kita ketahui itu kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Bisanya baru 1 ayat, nggak apa-apa, sampaikan. Ya, yang masih semester 2, semester 3 belum lulus, ilmunya baru dapat sekian persen, nggak apa-apa. Ilmu yang sedikit itu sampaikan. Bahkan Ustadz selalu menyampaikan kepada jamaah di kajian tafsir Tarbawi kita setiap Senin malam, ya, kalau kita itu baru bisa Iqra jilid 2. Iqra jilid 2. Berarti jilid 3 belum bisa. Bisanya baru jilid 1 dan jilid 2. Maka kita sudah berkewajiban untuk mengajarkan Iqra jilid 1. Kenapa? Kalau sudah jilid 2 berarti jilid 1 sudah menguasai. Dan banyak masyarakat kita, tetangga-tetangga kita yang masih buta Al-Quran sama sekali, nggak kenal huruf hijaiyah. Kalau kalian Masya Allah, ya hafalannya, suaranya merdu sekali. Ya. Ilmu-ilmu kalian yang kalian dapatkan dari ustadz-ustadz, dari dosen-dosen yang hebat-hebat di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq ini, ilmu yang mahal, ya itu lebih wajib lagi untuk mengajarkan apa yang kalian miliki itu kepada orang lain. Ya, Ustadz sempat dengar ada beberapa yang protes. Ya, ini kan nggak pernah ada program kayak gini, tahun kemarin nggak ada, kenapa sekarang ada kayak gini? Nah, itu demi kebaikan kita. Ya, demi kebaikan kita untuk meraih keutamaan tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berdakwah? Apa urgensi dakwah? Ya. Berdakwah adalah cara memperpanjang umur amal kita. Ya, sekali lagi, berdakwah adalah cara untuk memperpanjang usia amal kita. Kenapa? Usia biologis kita terbatas. Rata-rata umur umat Islam itu cuma 63 tahun. Itu rata-rata. Banyak yang usia 50 tahun sudah Allah wafatkan. Banyak yang usia 40 tahun sudah Allah panggil. Bahkan banyak anak-anak muda seusia kalian yang sudah wafat duluan. Ya, usia kita terbatas. Dan kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Itu repotnya.
Maka karena usia kita terbatas, kesempatan kita untuk beramal itu juga terbatas. Maka kita harus mencari cara bagaimana dalam usia yang terbatas itu kita bisa mendapatkan umur usia amal yang panjang, ya, amal-amal jariah yang terus mengalirkan pahala kepada kita di saat kita sudah Allah panggil. Salah satunya dengan apa? Dengan berdakwah. Ya. Dengan berdakwah kita akan mempunyai ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain. Jangan remehkan sekecil apapun program dakwah kita. Jangan kita remehkan. Bahkan nanti ketika kalian nanti dakwah hanya di dalam tanda kutip musola kecil di pojokan rumah, di pojokan kampung kalian, ngajarin anak-anak kecil baca Al-Fatihah. Di sini ada yang nggak hafal Al-Fatihah? Semuanya hafal Al-Fatihah. Ya, semuanya pasti hafal Al-Fatihah. Jangan remehkan. Bahkan ada cerita, ini cerita dari Syekh Abdul Hamid, yang kur-kur yang kemarin sempat kita undang ke Klaten untuk program sanadisasi, ngambil sanad qiraat asyraq. Ada seorang Syekhul Qurra di Mesir itu mimpinya masuk surga. Kalian udah pernah mimpi masuk surga? Mimpi masuk surga, dan ketika sudah di dalam surga dia bertanya, amalan apa yang membuatku masuk surga? Ketika itu dijawab oleh malaikat, yang membuatmu masuk surga adalah ta'limuka surat al-Fatihah lil atfal. Jadi yang membuat dia masuk surga, pernah dulu dia ngajarin surat Al-Fatihah untuk anak-anak kecil. Ya, padahal ini Syekhul Qurra. Syekhul Qurra itu syekhnya para qurra. Yang setoran beliau itu bukan setoran hafalan, tapi sudah murojaah, bahkan ngambil sanad. Dan sanadnya udah paling tinggi. Ternyata level hafal Qur'aniyah seperti itu bukan yang membuat beliau masuk surga. Yang membuat beliau masuk surga adalah amalan yang dalam tanda kutip diremehkan oleh manusia, ngajarin anak-anak kecil baca Al-Fatihah. Mungkin karena keikhlasan ketika itu. Kadang kalau kita sudah jadi syekh, jadi ustadz, jadi profesor, itu kan dari panggung ke panggung, ya. Riaknya itu peluang masuknya besar sekali. Dari kamera ke kamera, dari channel YouTube ke channel YouTube yang lain, ya, popularitas itu seringkali membuat kita tidak ikhlas. Tapi karena ini ngajarin Al-Fatihah itu kan nggak penting banget bagi sebagian orang, nggak keren banget. Kerjaanmu apa? Guru TPA. Ada yang bisa mengatakan dengan bangga profesinya adalah guru TPA? Jarang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin karena ikhlas atau mungkin karena itu amal jariah yang dahsyat. Bayangkan kalau kita ngajarin anak kecil baca Al-Fatihah, dia bisa Al-Fatihah karena kita. Sepanjang usia anak-anak kecil itu sampai mereka mati, setiap mereka membaca Al-Fatihah dalam sholat mereka, kita dapat pahalanya. Bahkan ketika kita sendiri sudah wafat. Bahkan nanti ketika mereka mengajarkan Al-Fatihah itu kepada anak-anak mereka atau murid-murid mereka, kita masih tetap dapat limpahan pahala meskipun kita sudah wafat. Maka berdakwah adalah cara kita memperpanjang usia amal kita. Ya. Kemudian yang terakhir, ini sudah memulai buka bersama. Ya, Cetelia sudah datang. Ya, fadilah yang luar biasa
yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sebagian di antara kalian, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kalau kita ingin menjadi al-muflihun, dakwah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dalam riwayat yang lain, min humurin ni'am. Seandainya ada satu orang saja yang dia mendapatkan hidayah melalui lisanmu, melalui tanganmu, itu lebih baik, lebih berharga, lebih mulia daripada seekor onta merah. Onta merah itu kalau sekarang ya mungkin apa? Mobil termewah hari ini apa? Hah? Alphard, biasa aja kayaknya Alphard. Ustaz sering naik Alphard meskipun bukan milik sendiri. Yang penting kan naik. Ya. Kendaraan termahal di masanya. Ya, apa? Rubicon. Yang apa artinya? Itu capaian yang begitu dahsyat, nilai dan kemuliaan yang begitu besar, yang tidak ternilai. Kalau ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah karena kita, itu adalah kemuliaan yang luar biasa, pahala yang begitu besar. Ya, apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, kalau ada sampai satu orang login gara-gara kita, ya, istilahnya sekarang login, ya, dia masuk Islam, dia mendapatkan hidayah, dia mau sholat, gara-gara kita, maka setiap amalan ibadah dia, ya, kita akan mendapatkannya. Man dalla ala apa? Khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi an yanqus minhu syai'. Maka kita akan mendapatkan pahala kita dan pahala orang yang kita tunjukkan kepada kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Ya, jadi ini adalah cara cerdas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Ini teman-teman sekalian yang bisa Ustaz sampaikan. Kami ucapkan selamat berjuang, selamat berdakwah, ya, dan berbahagialah dengan itu, bergembiralah dengan itu. Huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang kita lakukan itu lebih baik, jauh lebih berharga daripada yang dikumpulkan, yang dibangga-banggakan oleh anak muda seusia kalian. Ya, dengan dakwah kalian insya Allah kalian akan menjadi mulia. Dengan dakwah kalian usia kalian akan panjang sepanjang-panjangnya. Dengan dakwah kalian insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya, ini teman-teman sekalian, sekali lagi selamat berjuang, ikhlaskan niat, jaga adab, sopan santun. Jangan lupa umpan papan, ya, di mana kalian berpijak, disitulah langit kalian junjung, ya, hormati yang lebih sepuh, yang lebih senior, ya, jangan songong, ya, ingat jangan songong, harus beradab, apalagi ketika kita berdakwah di masyarakat, sopan santun, unggah-ungguh, itu sangat penting dan insya Allah sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya dengan sangat jelas. Demikian, astagfirullah, imanakum
wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Astagfirullah alladzi la tabi'u wada'uhum. Selamat berjuang, selamat jalan. Ustaz titipkan kalian semua, keimanan kalian, kesudahan hidup kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami titipkan kalian semua kepada Zat yang jika dititipi sesuatu tidak akan terlantar. Dan jangan lupa Ustaz nitip doa khusus untuk ma'at kita, ma'at tercinta. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Bapak Ibu, tidak ada ibu-ibu saya, nggak ada. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, mahasiswa-mahasiswi, santriwan, santriwati, punakawan, punakawati yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah melewati hari-hari puasa Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Insya Allah rangkaian ibadah sudah kita laksanakan. Maka mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang termasuk nanti yang tersisa, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa bertahan dalam perjuangan, karena memang alhamdulillah kita patut bersyukur di banyak masjid sudah mulai ada kemajuan softnya, termasuk di masjid yang kita cintai ini. Ini hari pertama sampai 1 pekan itu alhamdulillah 2 soft. Kemarin saya sholat di sini alhamdulillah 2 soft maju, 1 soft tinggal, 1 soft. 1 soft ini ternyata alhamdulillah kita diberi kelonggaran oleh Allah, sehingga 1 soft pun tidak penuh, sehingga lebih longgar. Dan ini nikmat dari Allah. Ternyata untuk bisa bertahan, ternyata untuk bisa tetap istiqomah ini butuh perjuangan. Dan tentu yang menjadi teladan kita dalam perjuangan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu membaca salawat untuk Rasulullah, kita selalu membaca salam untuk Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan nanti siang Ramadan menjadi syafaat untuk kita. Tilawah Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Dan mudah-mudahan juga Rasulullah memberi syafaat untuk kita. Maka ada 3 syafaat yang berlapis-lapis, mudah-mudahan kita mendapatkannya di hari kiamat nanti. Dan yang terpenting adalah saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya tidak diwajibkan untuk membuat PowerPoint.
Karena saya tidak membuat PowerPoint, ya alhamdulillah, karena power saya itu sudah habis poin-poinnya. Ditambah lagi, tadi malam itu saya salah makan. Maaf saya ulang. Tadi malam itu makanan salah masuk ke dalam tubuh saya. Sehingga ternyata pagi itu sampai tadi jam 1:10 itu saya masuk lagi ke kamar mandi, jadi lemes. Plus saya puasa, sehingga yang masuk keluar semuanya, yang belum masuk ya otomatis belum ada nih. Karena nanti baru nanti kita buka puasa jam berapa? C. Biasanya kan kita kuliah 50 menit, Ramadan 40 ya. Kan biasanya dipercepat 10 menit. Barangkali ini juga berlaku untuk kita. Dipercepat 10 menit, bisa nggak? Ya, tenang. Jadi bukan hanya orang tidur yang bisa nelpon malaikat. Kita juga nanti akan nelpon. Sehingga kita bisa membuat lebaran sendiri. Kenapa? Kalau ditanya kok beda dengan pemerintah, beda dengan Muhammadiyah, beda dengan Nahdiyah, loh, langsung saya nelpon Tuhan. Karena orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan semuanya gitu, Ustaz. Bapak Ibu, saudara-saudari, Ustaz-ustazah, saya biasanya Bapak Ibu jadi terbawa. Jadi gimana nih manggilnya ini? Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, Ustaz-ustazah yang berbahagia. Bulan Ramadan ini memang bulan perjuangan. Dan kadang-kadang juga kita terpaksa harus berjuang. Berjuang meskipun lapar, meskipun haus untuk bisa bertahan sampai azan maghrib. Kenapa? Karena kalau kemarin bisa, sekarang harus bisa. Kalau hari ini bisa, berarti besok insya Allah harus bisa. Karena memang kita untuk bisa bertahan, untuk bisa istiqomah, salah satu caranya adalah dengan meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Maka motivasi Allah kepada umat Islam salah satunya adalah dengan menceritakan bahwa puasa itu juga diwajibkan untuk umat terdahulu, bukan hanya untuk umat Islam. Itu juga sebagai motivasi. Apa yang patut kita perjuangkan, dan kemudian bagaimana sejarah perjuangan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW ini adalah bulan perjuangan. Ketika datang perintah puasa, bulannya bulan Rajab. Ternyata saat itu pula setelah masuk bulan Ramadan, nah ternyata datang izin. Kalau izin ini sekedar izin, itu mungkin biasa. Tapi izin ini adalah izin perang. Kalau izin perang ini biasa, mungkin ya jadinya biasa. Masalahnya izin perang ini adalah izin yang sudah ditunggu-tunggu, sudah diminta-minta. Jadi para sahabat Nabi ini sudah lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, harta kita di Mekah sudah dijarah semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah berbagi dengan kekayaan kita, sementara kita di Madinah kekurangan. Kafilah-kafilah dagang Quraisy Mekah sudah lewat di pinggiran kota Mekah. Kita tinggal ngambil saja maknyus. Itu pasti dapat ya Rasulullah.
Berarti kita harus perang. Iya. Lam numar bihana. Kita belum boleh perang. Datang lagi sahabat yang lain minta izin untuk perang. Kenapa? Karena merebut kekayaan, mempertahankan kekayaan. Itu salah satunya adalah dengan perang. Tapi ternyata para sahabat Nabi mendapat jawaban yang sama. Lam nu'mar bihada, kita belum diizinkan perang. Begitu datang izin perang, ternyata pas puasa Ramadan datang izin perang, kita sudah boleh perang. Akhirnya apa, di bulan Ramadan itu ya perang juga. Dan alhamdulillah perang ini dimenangkan oleh pasukan Islam. Kapan? Bulan Ramadan. Nama perangnya apa? Perang Badar. Berapa jumlah pasukan Islam? 313 kira-kira. Berapa jumlah musuhnya? 1000 kira-kira. Siapa yang menang? Pasukan Islam. Jadi sudah puasa, perang. Kenapa Pak harus perang? Karena memang terkadang kita ini tidak ada pilihan yang lain. Maju kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Tapi kalau mundur pasti hancur. Maka pilih mana? Sama dengan mahasiswa yang kadang-kadang begitu sudah lulus terus kemudian sudah gede ya. Kalau sekarang kan belum gede. Sudah kerja terus kadang-kadang ngobrol, Ustaz apa? Saya ada rencana mau melamar. Apa jawaban saya? Kalau kamu mundur, kamu pasti ditolak. Tapi kalau kamu maju, kemungkinan diterima, kemungkinan tidak. Akhirnya mikir-mikir juga, iya. Berarti apapun yang terjadi, saya tetap harus maju, Ustaz ya. Iya. Tapi tenang, saya di belakang. Kalau kamu maju ditolak, saya yang maju. Maksudnya maju itu membantu gitu ya. Bukan untuk maju terus menggantikan gitu, enggak. Saya itu yang saya takuti cuma satu, sutil sama penggorengan di rumah. Niku ibu-ibu. Kalau yang lain-lain enggak takut. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak bisa? Jadi memang kadang-kadang tadi hanya ada pilihan, maju belum tentu menang, kalah pasti hancur. Maka pilihannya yang mana? Lebih baik maju berjuang daripada mundur pasti hancur. Begitu sudah dimulai perjuangan, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali terus maju. Maka dalam sejarah Islam itu ada satu peperangan lagi yang disebut dengan perang apa? Penaklukan kota Mekah. Kenapa penaklukan kota Mekah ini harus dilaksanakan? Karena memang Mekah ini menjadi pusat koordinasi dan di situ ada koordinator kabilah-kabilah Arab. Kalau ini tidak diselesaikan, maka selamanya kabilah-kabilah Arab ini menjadi penghalang tersebarnya dakwah Islam. Tapi masalahnya, alasan, kesempatan itu munculnya di bulan Ramadan. Hari Sabtu, tanggal 8 Ramadan, pagi-pagi, Rasulullah kemudian memimpin pasukan dengan jumlah 10.000 berangkat menuju ke kota Mekah. Perang lagi di bulan Ramadan. Tapi ya takdir Allah. Siapapun yang berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan.
Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Kemenangan ini disebut dengan apa? Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Kenapa Rasulullah melakukannya? Karena memang tidak ada pilihan yang lain. Seandainya Mekah dibiarkan, ya tentu secara teori selamanya Mekah ini akan menjadi gangguan bagi umat Islam. Apalagi Mekah dan Madinah itu sudah peperangan ini sudah dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi apa kemudian selesai? Nah ternyata tidak. Begitu Mekah sudah selesai, berarti kabilah Arab ini sudah hampir selesai. Apa kemudian sudah boleh santai, layah-layah, kemudian buka puasa, ya makan, minum? Ternyata belum. Sebab apa? Belum azan maghrib. Masalahnya kalau kita puasa, itu menunggu selesainya puasa, itu gampang. Tinggal melihat jam, nanti kita buka puasa jam 5:50, berarti sekarang tinggal menunggu waktu 45 menit. Itu gampang. Tapi kalau perjuangan hidup, kapan kita boleh buka puasa? Jawabannya bukan kita yang menentukan, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, jadi kapan kita boleh buka puasa? Bukan kita yang menentukan waktunya, tapi Allah yang menentukan waktunya. Sebab apa? Perintah Allah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu. Sampai kapan? Sampai buka puasa. Kapan boleh buka puasa? Kalau ibadah kepada Allah, maka selesainya itu adalah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Surga di depan mata, neraka di depan mata. Karena ketika orang sakaratul maut, semua balasan amal ibadah itu kelihatan. Di mana tempatnya? Surga apa neraka? Tapi masalahnya kalau beriman setelah sakaratul maut datang, maka tidak ada harapan apa-apa. Maka Firaun yang beriman setelah roh sampai di tenggorokan tidak diterima. Sebab apa? Saat itu surga neraka itu sudah kelihatan. Ibarat orang tebak-tebakan itu sudah melihat jawabannya. Ibarat orang ujian itu sudah keluar dari kelas terus kemudian buka kitab. Oh ternyata ini tuh jawabannya. Tapi ada juga yang sudah tahu jawabannya sebelum keluar dari kelas. Kenapa? Karena ngerti punya catatan. Barangkali. Kalau di sini nggak ada yang ngerti. Yang ada ini di ruang kelas ya. Ini kan masjid. Jadi berjuang dalam hidup untuk ibadah kepada Allah. Ini batasnya adalah sampai keyakinan datang, sampai kematian datang. Nah kalau kita sekedar puasa, nah maka sampai datang waktu maghrib. Mari kita kembali ke sejarah yang tadi sudah saya mulai. Begitu penaklukan kota Mekah sudah selesai, apa terus kemudian sudah boleh santai? Santai dalam hidup itu sama dengan mengundang kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Itu pernah usaha penaklukan Konstantinopel pertama itu terjadi pada tahun 58 Hijriah. Panglima tertingginya adalah Yazid bin Muawiyah. Salah satu pasukannya adalah sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub al-Ansari ini ketika dia ikut pasukan perang, dia berangkat dari Madinah menuju ke Turki sampai ke tembok perdekatan tembok Konstantinopel. Saat itu sahabat Abu Ayyub al-Ansari usianya 80 tahun.
Jadi usia 80 tahun ini bukan alasan untuk berhenti dari berjuang. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari usia 80 tahun masih berangkat berjuang. Pada zaman itu tentu perang. Tentu perang. Ada pasukan Islam itu yang kemudian menyaksikan beberapa prajurit dengan gagah berani menerjang menyerang musuh. Akhirnya beberapa pasukan yang lain komentar dengan mengatakan alqa nafsahu ila tahluka. Kalian itu jangan menceburkan diri kalian pada kehancuran, dengan mengutip ayat Quran tadi. Untung saat itu ada sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beliau kemudian memberikan penjelasan laisa bihadza unzilat. Ayat itu bukan turun untuk mereka yang berjuang sampai mati-matian dan bahkan bisa mati beneran. Laisa bihadza unzilat. Maka sahabat Abu Ayyub ini kemudian menjelaskan ayat itu turun untuk kami. Ketika kami mulai layah-layah, mulai santai-santai. Islam sekarang sudah kuat, kita sudah berjuang. Kita selamanya terus-terusan berjuang mikir umat terus. Ya. Sementara ekonomi kita jadinya rusak. Sawah ladang kita kurang terurus sehingga hasil pertanian sedikit. Toh Islam sekarang sudah kuat terus. Nah, mari kita perbaiki bisnis, mari kita perbaiki pertanian supaya kita hidup layak sebagaimana yang lain. Itu baru saja diucapkan oleh beberapa sahabat Nabi. Ketika mereka merasa sudah waktunya untuk istirahat, mikir keluarga, mikir ekonomi. Dan mereka sudah merasa sudah berjuang untuk Islam. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat Al-Quran wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Kalau kalian sampai istirahat, kalian tidak mau berjuang, itu sama saja dengan menunggu kehancuran. Saudaraku, saudariku sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan ya, tema kita perjuangan yang ada dalam Islam ini. Bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perjuangan yang justru lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya. Sampai-sampai perjuangan ini dan perang ini disebut dengan Ghazwatul Al-Usra. Jadi pasukannya itu disebut pasukan Al-Usra, pasukan yang serba sulit. Sebab apa? Saat itu pas musim paceklik, panen belum datang, masih menunggu. Tapi pasukan Romawi sudah siap-siap akan datang dan menghancurkan seluruh kekuatan Islam. Kenapa? Karena Romawi itu pintar. Sebuah negara yang baru tumbuh ini jangan sampai ditunggu sampai besar, tapi hancurkan sebelum negara ini tumbuh besar. Maka begitu Romawi melihat bahwa Islam yang ada di Madinah ini sudah berkembang cukup pesat, bahkan sudah mengalahkan Mekah, maka Romawi tidak ingin menunggu lama. Kalau ini dibiarkan nanti akan tumbuh menjadi besar, justru semakin sulit. Pohon kalau dibiarkan sampai besar, begitu sudah besar, sulit untuk dimatikan. Maka mumpung belum terlalu besar, pohonnya ini harus dipotong. Maka Romawi menyiapkan pasukan.
Bahkan dalam sejarah itu ada yang mengatakan rencana pasukan ini jumlahnya sampai 250.000 pasukan. Sebab apa? Pasukan ini dikirim dari Romawi, Konstantinopel, dan kemudian setiap perjalanan maka kabilah-kabilah ini diwajibkan ikut bergabung untuk membantu pasukan inti dari Romawi, Konstantinopel. Maka kemungkinan itu akan terkumpul jumlah pasukan yang sangat besar, 250.000 pasukan. Untuk ukuran saat itu mungkin ya terlalu besar ya, karena ini sekedar kira-kira. Apakah ada pilihan yang lain bagi Rasulullah kecuali maju ke depan menghancurkan musuh sebelum musuh itu berkumpul? Itu pilihan terbaik. Tapi masalahnya dana perang tidak ada, dana iftar ada, dana membeli senjata tidak ada. Akhirnya apa? Iuran wajib. Seluruh sahabat Nabi dihimbau untuk berderma. Maka datanglah sahabat Nabi. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang begitu banyak, Utsman bin Affan dengan kekayaan begitu banyak. Kenapa? Karena memang mereka hartawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu sedang punya duit, maka dia langsung menghitung duitnya separuh, terus kemudian diserahkan ke Rasulullah. Sambil apa? Sambil berkata dalam hati, sekarang saya akan berjuang lebih banyak dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau saingan dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya jelas, dari sisi jumlahnya mungkin tidak akan menyamai. Tapi kalau dari sisi perjuangannya, nah sahabat Umar bin Khattab ini separuh. Kalau Abdurrahman bin Auf mungkin 1/10, 1000 onta itu bisa jadi itu hanya 1/10 dari kekayaannya. Sahabat Umar bin Khattab bawa separuh. Itu pun sudah berkata dalam hati, kata Umar bin Khattab ini, sekarang saya akan menyayangi Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Separuh kekayaan saya serahkan untuk perjuangan ini. Tiba-tiba datang sahabat Abu Bakar membawa harta. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, harta saya sudah saya bawa semuanya ini. Adapun untuk keluarga saya, maka mereka sudah saya titipkan kepada Allah dan Rasulullah. Saat itulah sahabat Umar bin Khattab berkata, mulai dari sekarang saya tidak mungkin bisa menyaingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pun juga masih kurang. Sampai kemudian ketika pasukan ini berangkat, masih ada pasukan Islam itu yang kemudian baris menunggu, ya Rasulullah, kami juga ingin ikut perang. Rasulullah menjawab, aku tidak ada kendaraan untuk kalian. Satu kendaraan ini ada yang sampai untuk 18 orang. Satu kendaraan ada yang sampai untuk 10 orang. Nah, kalau lebih dari itu, saya tidak ada kendaraan untuk kalian, saya tidak ada senjata untuk kalian, saya tidak ada bekal makanan untuk kalian. Akhirnya apa? Saat itu sahabat Nabi tidak ikut berjuang, terus pulang, itu malah nangis. Kalau saya ada iuran, terus kemudian pas saya dilewati, ngantuk ya. Kan kadang-kadang kalau Jumatan, itu kan ada kota lewat, terus kemudian noleh, kok saya dilewati gitu. Padahal dalam hati mungkin alhamdulillah saya dilewati. Berarti kan orang ngisi
Terus juga nggak malu karena pas ngantuk tidur. Saya mungkin senang dan mungkin sebagian dari kita juga senang ketika tidak ikut berjuang. Tapi sahabatnya tidak. Mereka malah nangis ketika tidak ikut berjuang itu. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Kenapa? Karena pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah ini datang lebih cepat dibandingkan dengan lawannya. Masalahnya tadi tidak sampai menunggu lama. Secepatnya pasukan disiapkan. Kalau menunggu lama mungkin persiapan pasukan Islam ini lebih kuat mungkin, tapi masalahnya musuh itu akan jauh lebih kuat lagi. Maka semakin sulit untuk dikalahkan. Maka 30.000 pasukan dipimpin oleh Rasulullah ini pun berangkat dengan kekuatan seadanya. Maka ternyata sudah tiba di lokasi yang di situ baru terkumpul hanya beberapa pasukan dari Arab dan dari Romawi. Mereka dihancurkan. Bahkan perang belum dimulai, mereka sudah kabur, kaget ini. Kita ini baru mau sarapan ini, masih menunggu kumpul. Ternyata pasukan Islam sudah datang. Akhirnya mereka kabur. Nah, yang kabur ini lapor ke yang belakang, yang belakang. Akhirnya apa? Koordinasi di antara mereka kacau. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut di dalam hati seluruh pasukan Romawi itu. Sebab apa? Yang akan mereka perangi ternyata bukan manusia biasa, bisa bergerak jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Dan itu terjadi kapan? Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan belum selesai, pasukan Islam sudah pulang. Jadi bulan Ramadan ini bulan perjuangan. Kita kadang-kadang tidak bisa memilih waktu untuk berjuang. Tapi justru disitulah kelebihan. Kenapa? Karena semakin besar tantangannya, semakin hebat hasilnya. Ada lagi perjuangan lagi yang juga tidak kalah hebat, yang kemudian menentukan proses penyebaran Islam ke seluruh wilayah timur. Kalau kita lihat peta, itu ada Madinah, timurnya Madinah. Ini nanti ada wilayah Riyadh, terus Qatar, Kuwait, Iran, Irak, Afghanistan, terus Pakistan, India. Ini wilayah-wilayah yang ada di sebelah timurnya Madinah. Bulan Sya'ban, tahun ke-14 Hijriah. Ada lagi peperangan yang sangat dahsyat dan kemudian menentukan sejarah Islam. Pasti kita kenal yang namanya Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perang zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Ada perang yang mungkin hanya 1 pekan. Kalau zaman dulu itu ya bisa 1 bulan. Mulai dari persiapan perangnya sampai kemudian berhadapan sampai kemudian mengejar mereka yang lari. Perang itu bisa 1 bulan. Tapi ya zaman sekarang ya ada perang itu yang sampai 27 tahun terus menerus perang itu juga ada. Nah, khusus perang dengan Persia ini ada beberapa bulan. Nah, salah satunya tadi mulai dari bulan Sya'ban sampai masuk ke bulan Ramadan. Ini juga harus diselesaikan peperangan ini. Harus dirampungkan. Kenapa kemudian umat Islam tidak memilih diam saja? Masalahnya begini. Persia.
sebagai imperium yang besar, sebagai sebuah kerajaan yang besar, tidak mungkin mau dikalahkan oleh siapapun. Maka mereka kemudian berusaha untuk memerangi Islam. Tapi Islam sebagai agama yang harus didakwahkan, harus disebarkan, juga tidak mungkin tinggal diam. Ketika ada tantangan, maka di situ ada peluang untuk kemenangan. Setiap ada tantangan, maka di situ ada perjuangan dan ada pahala. Tapi Persia ini unik. Beberapa tahun hidup berdampingan dengan umat Islam saat Rasulullah maupun saat era sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sampai kemudian beberapa tahun masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Persia ini modelnya, kalau dibiarkan mereka itu menyerah. Tapi kalau diserang mereka lari. Dibiarkan mereka menyerang. Begitu diserang mereka lari. Sampai sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah itu berpikir, ya Allah, seandainya ada pemisah antara aku dengan Persia, itu ada pemisah lautan api, maka itu tentu lebih baik, supaya mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak perlu mengganggu mereka. Datanglah usulan dari orang Persia, ya Amirul Mukminin, Persia itu kayak luar. Jadi selagi mereka dibiarkan, mereka akan mengganggu. Tapi kalau mereka diserang, nah mereka akan kabur ke lubang-lubangnya. Terus kemudian mereka, selagi mereka itu punya ratu, mereka akan bisa berkumpul. Tapi kalau ratunya itu sudah habis, mereka tidak mungkin lagi bisa bangkit. Maksudnya apa? Kata sahabat Umar bin Khattab, maksudnya adalah Persia ini harus dirampungkan sampai ke akar-akarnya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggalang pasukan besar yang kemudian kepemimpinan tertinggi diserahkan kepada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka perang pun terjadi di perang Qadisiyah itu, dan proses peperangannya cukup lama sampai kemudian tiba saatnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Dengan kemenangan Qadisiyah ini, maka perang berikutnya, perang Nahawan, dimenangkan oleh pasukan Islam, dan kemudian Islam menyebar sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan, sampai ke India, sampai ke Kyrgyzstan, Sishan, Dagestan, Uzbekistan, sampai ke Pakistan. Yang menentukan adalah tadi perang Qadisiyah. Memang kadang-kadang tidak ada pilihan yang lain kecuali harus dirampungkan. Masalahnya begini, perjuangan terakhir paling berat itu memang selalu ada di akhir. Iya. Tarawih itu yang paling berat, itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir yang paling berat, 5 hari terakhir. 5 hari terakhir yang paling berat ini 3 hari, 2 hari yang terakhir. Jadi semakin akhir ini semakin berat. Kuliah juga sama. Semester 1 banyak peserta. Begitu masuk semester 2, 3, 4, 5, 6 mulai berkurang. Masuk semester 7 sudah mulai berkurang. Begitu skripsi itu kadang-kadang satu persatu mulai berguguran. Emang padahal sudah membayar 8 semester, tapi tinggal ngambil ijazah S. Tinggal ngambil ijazah S. Ternyata tidak dirampungkan. Apa ada? Padahal tinggal sedikit, tinggal ngambil ijazah
es, nggak dirampungkan. Emang memang kelihatannya sederhana lah, apalah arti sebuah ijazah S. Tapi ada masalah di kemudian hari. Ketika dia nikah, punya anak, anaknya disuruh kuliah, mas kuliah. Bapak aja enggak kuliah. Loh, Bapak dulu kuliah sampai semester 8. Mana buktinya? Ya, dulu tinggal skripsi tidak dirampungkan. Nah, berarti Bapak aja enggak kuliah. Maka sebenarnya belajar ini salah satunya adalah menanamkan apa? Gen. Kata dosen saya dulu, menanamkan apa? Gen ke anak turun kita. Kalau kita mudah menyerah, ini penyakit mudah menyerah pasti akan menular ke anak kita, menular ke teman kita, menular ke teman kita. Lama-lama ini menjadi karakter. Makanya ada beberapa keluarga besar. Ini memang mereka ini keluarga pejuang. Jadi tertanam sejak masa mungkin kakek sampai ke bapak sampai ke anak. Keluarga ini keluarga pejuang. Kalau belajar sampai rampung. Kalau kuliah sampai rampung, kalau ibadah ingin yang terbaik, semuanya ingin yang terbaik. Jadi itu ada. Termasuk zaman sahabat Nabi umpamanya ada beberapa keluarga itu yang memang mereka keluarga pejuang. Ada keluarga penyair. Ada Ka'ab bin Zuhair itu keluarga penyair. Siapa nama penyairnya? Salah satunya adalah Ka'ab bin Zuhair, terus saudaranya Bujair bin Zuhair, anaknya, bapaknya, kakeknya, eyangnya. Ini semuanya keluarga penyair. Ada lagi yang keluarga panglima seperti Abu Sufyan, model kakeknya, bapaknya, anaknya ini. Nah, mudah-mudahan kita yang kuliah, kita yang belajar, mudah-mudahan kita bisa berjuang sesuai dengan batas maksimal kemampuan kita. Kita tidak mudah menyerah. Kalau saya lanjutkan cerita-cerita peperangan tadi masih banyak. Ada perang Yarmuk, terus kemudian ada perang yang di bulan Ramadan. Ada perang Zallaqah masa Yusuf bin Tashifin. Terus kemudian ada perang di lembah Barbarite di Spanyol. Terus kemudian ada perang Al-Mansurah, ada perang Ain Jalut. Nah, terus kemudian ada Indonesia Merdeka juga terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit dan agak banyak ini memberi manfaat untuk kita bersama. Minimal yang saya sampaikan ini bisa mendekatkan azan maghrib. Minimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 7 menit kurang lebih. Ini adalah waktu yang mahal bagi kita untuk bertawadhu kepada Allah, memohon kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang-orang yang berpuasa saat dia berbuka adalah momentum doa yang tidak akan tertolak sama sekali. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal hafidhina li kitabikal karim. Rabbana hab lana minal mujahidina fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman shama ramadana imanan wahtisaban فغفر لهم ما تقدم من ذنبهم يا رب العالمين. ولا تجعلنا ممن صام وليس له الجزاء من صيامه إلا الجوع والعطش. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم ما تقدم من ذنبهم يا رب العالمين. ولا تجعلنا mimman qama wa laysa lahul jazaa'u min qiyamihi illa as-sahar. Allahumma rizqna lailatal qadri wal qiyama fiha. Allahumma rizqna lailatal qadri wat tilawata fiha. Allahumma rizqna lailatal qadri wal ibadata fiha ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.